sengaja kita akan membahas tentang program kesehatan terbaik yang dimiliki oleh Allianz, khususnya untuk produk rawat inap. Terus terang memahami fitur ini seakan-akan kurang menarik kalau kita tidak mempunyai praktek di lapangan. Jadi saya sarankan buat Anda, milikilah orang-orang ya yang Anda hadirkan di imajinasi Anda hari ini untuk nantinya setelah acara ini selesai, Anda bisa ngobrol sama mereka. Apapun cara Anda untuk masuk, ya itu saya serahkan bebas ya. Tapi pada saat mulai mendiskusikan tentang fitur produk, maka Anda akan punya wawasan yang lebih dalam dan Anda akan jauh lebih pede. Secara garis besar, produk asuransi Allianz itu terbagi atas beberapa kelompok. Ya. Yang pertama kita mendapatkan lump sum, yaitu menerima uang cash. Ya, kalau dilihat dari bentuknya. Yang kedua adalah mendapatkan fasilitas. Dalam hal ini adalah rawat inap. Rawat inap kesehatan. Ya. Nah, produk rawat inap Allianz itu ada beberapa macam. Ya, kalau kita lihat, kita sebutkan namanya. Yang pertama adalah Violet. Ya. Yang kedua adalah SmartMed. Yang ketiga adalah HS Plus. Yang keempat adalah HS Premier, dan yang kelima adalah HS CPX. Dilihat dari fungsinya, produk asuransi itu terbagi atas dua. Ya. Yang pertama adalah asuransi kesehatan murni. Jadi kalau ini saya bagikan, saya tulis di sini ya. Asuransi kesehatan murni. Ya. Murni itu artinya bahasa kasarnya itu apa ya, uang hangus deh gitu ya. Nah, asuransi kesehatan murni ini ada dua macam. Ada yang inner limit, ya. Yang kedua adalah sesuai dengan tagihan, on bill gitu ya. Kelompok yang kedua adalah asuransi kesehatan yang memiliki manfaat investasi di mana ada unit link, ya, unit link. Tentu saja kalau dua produk ini, ya, ini pasti ada plus minusnya ya, antara asuransi kesehatan murni dengan unit link, itu pasti ada plus dan minusnya. Nah, terserah Anda memilih yang mana sesuai dengan kebutuhan Anda. Bedanya apa? Kalau Anda memilih asuransi kesehatan murni, biasanya lebih lengkap, kemudian dia lebih murah. Dalam hal ini adalah cost of insurance-nya, COI-nya, itu lebih murah. Ya. Ini plusnya. Tetapi nilai minusnya hangus. Jadi kalau misalkan per tahun, katakanlah Anda mengalokasikan 15 juta gitu ya, per tahun. Nah, bagaimana dengan asuransi kesehatan unit link? Manfaatnya investasi, artinya dana premi yang masuk ke dana premi yang Anda setor, itu terbagi atas dua. Selain manfaat investasi, juga manfaat proteksi. Karena uangnya dibagi, seakan-akan dia nampak lebih mahal, seakan-akan. Mengapa? Karena sebagian alokasinya dimasukkan ke investasi. Jadi minusnya apa? Ini kesannya kayak harganya lebih mahal. Kemudian manfaat dari unit link ini ada namanya cuti premi. Setelah berjalan katakanlah 5 tahun, Anda boleh cuti premi. Yang namanya cuti itu tidak boleh lama ya. Terus setelah tahun kelima, jika Anda ini tidak bayar premi, maka biaya COI ini akan dialokasi, diambil dari manfaat investasi. Jadi tujuan kita mendapatkan pengembangan dari investasi untuk membayar COI kita di masa yang akan datang. Nah, berarti saya milih yang mana, Pak? Saya milih yang asuransi kesehatan murni atau asuransi kesehatan unit link. Ambil contoh. Dengan perumpamaan asumsi ya, kalau Anda ambil unit link,
Ya, itu kira-kira Anda membutuhkan sekitar 20 juta per tahun, ini contohnya. Komparasinya di sini kira-kira sekitar 15 juta per tahun. Anda milih mana? Kalau dilihat dari aspek murah, memang lebih murah yang di kesehatan murni ya. Gitu. Cuman bedanya adalah kalau Anda memilih asuransi unit link, ya, itu yang namanya biaya, cost of insurance-nya, ini biayanya, biaya cost of insurance itu setiap tahun pasti naik ya, COI ini. Rata-ratanya COI itu naik 8 sampai 10% ya, per tahun dihitung dari COI yang sebelumnya, bukan dari premi. Jadi misalnya kalau Anda punya premi 20 juta per tahun, itu misalnya COI-nya adalah katakanlah 800.000 per bulan misalnya, maka naiknya 8-10% itu dari 800.000. Karena manfaat daripada unit link itu ada manfaat investasi, katakanlah mulai tahun ke-5, jadi ini kalau saya tulis ini mulai tahun ke-6 ya, tahun ke-6 ini sudah tidak ada biaya, semuanya memberikan manfaat investasi 100%, maka keuntungan daripada unit link ini, dia akan mampu mengkonversi biaya COI yang tinggi dibandingkan dengan investasinya ini. Jadi manfaat investasi ini nanti dia akan bisa mengkonversi semua total COI yang dibayar. Contoh misalnya, ya 800.000 per bulan, berarti ini dikalikan dengan 12 ya per tahunnya, dikalikan dengan masa Anda. Jika Anda hari ini umurnya 30, kemudian proteksinya sampai umur 100 tahun, berarti dikalikan dengan 70 tahun. Kalau 8 kali 12 kurang lebih hampir 10 jutaan lah kira-kira begitu ya. 10 dikalikan 70 bisa mencapai 700 juta gitu kira-kira. Ini adalah biaya untuk mengcover kesehatan kita. Tetapi kalau kita berbicara tentang manfaat investasi, bisa jadi selama 30 tahun sejak kita ikut di sini, katakanlah kita umur 30 di sini, sampai kita umur 100 ya. Ini manfaat investasinya ini yang kita hitung mulai tahun ke-6 ya, itu bisa jadi lebih besar dari 700 juta. Bahkan bisa lebih besar daripada total premi yang kita setor. Jadi misalnya kalau premi yang kita setor adalah 20 juta per tahun, berarti dikalikan dengan 70 tahun. Ya, berarti kurang lebih sekitar 1,4 miliar gitu kira-kira. Bisa jadi, tapi ini tidak pasti ya. Nah, namanya investasi kan pasti plus minus gitu ya. Nah, bisa jadi keuntungan investasinya ini mencapai BEP lah kira-kira begitu. Ya. BEP sebesar berapa? Katakanlah bisa cover sampai 700 juta. Artinya apa? Gratis sebenarnya. Biaya asuransinya gratis, yang tersisa adalah manfaat investasi, jadi tinggal dikonversi. Jadi kalau misalkan katakanlah misalnya manfaat investasinya ini hasilnya bukan 1,4, katakanlah misalkan 2M gitu ya. 2M gitu. Selama 70 tahun dikurangi 700 juta berarti gratis aslinya. Nah, itu kira-kira kelebihannya manfaat dari investasi. Nah, tapi sebelum lanjut ya, bagi Anda yang belum subscribe YouTube saya, silakan Anda subscribe ya YouTube, biar nanti Anda dapat informasi yang lebih banyak. Bahwa setiap tahun ada 1 juta orang Indonesia itu berobat ke luar negeri. Destinasi favorit mereka sudah menjadi semakin paham bahwa berobat di luar negeri itu lebih murah daripada di Indonesia. Apa alasannya? Alasannya adalah jumlah dokter dengan jumlah pasien yang harus dirawat karena penduduk Indonesia itu banyak sekali, maka itu mempengaruhi biaya kesehatan. Ya, biaya dokter ya per unit itu lebih tinggi. Yang kedua adalah ketika rumah sakit itu harus upgrade produk mesin-mesin baru, ya karena kita tahu pusat kesehatan dunia itu ada di Amerika dan di Jerman yang sekarang mulai didominasi juga oleh China, maka pembelian alat-alat kesehatan itu kena pajaknya adalah pajak pembelian barang mewah. Nah, kalau rumah sakit itu misalnya beli alat sebesar 20 miliar, maka ya dihitung juga itu ongkos
pajaknya, belum bunganya. Nah, itu dibebankan kepada nasabah atau customer atau pasien, sehingga mahal. Ya, ini kebijakan pajak yang membuat jadi mahal. Oke. Nah, masyarakat Indonesia untuk Cina, ya kalau dia punya masalah dengan jantung, saraf, ya tulang itu lebih baik ngambil ke China. Ini yang kelas dunia ya. Thailand itu kelebihannya perawatan gigi, implan payudara, ganti pinggul dan lutut. Untuk Singapura, kardiologi, operasi jantung, pencernaan, bedah, ya bedah saraf, cancer, terapi punca, ini kayak stem cell, kemudian terapi katarak, itu yang terbaik di dunia. India, transplantasi sumsum tulang belakang, bypass jantung, ganti pinggul, dan untuk obat-obatan alternatif. Malaysia kelebihannya untuk onkologi kanker, stroke, tumor otak, ortopedik, dan neuroscience. Ya. Nah, berarti kita harus keluar negeri. Nah, total biaya perawatan kanker per tahun, ya, ini data ya, adalah kurang lebih sekitar 7,7 miliar per tahun ya. Ini kalau kena cancer. Jadi kembali lagi kepada kita cukup dana enggak? Sedangkan kita tahu bahwa kanker ini adalah penyakit degeneratif yang bisa diturunkan, bisa juga dipengaruhi oleh faktor emosi, bisa juga dipengaruhi oleh faktor makanan, lifestyle, yang intinya sampai hari ini belum ada obatnya. Baru ada obat, ya, tanpa melakukan kemoterapi itu hanya ada di Texas, USA. Jadi kalau Anda punya keluarga yang kena kanker, ya, maka disarankan Anda pengobatannya ke Texas, Amerika Serikat. Tidak ada kemoterapi, rambut tidak brodol, dan beda sekali penanganan kanker itu. Nah, 50% orang Asia saat terserang kanker itu akan melakukan pengobatan ya secara internasional. Karena kita tahu kanker ini ya dia bisa menjalar kemana-mana, makanya kita sebut dengan karsinoma invasif. Kalau karsinoma in situ atau tumor, maka dia ya belum berbahaya. Kena kanker payudara bisa larinya itu ke paru, larinya ke getah bening, larinya ke usus, macam-macam. Nah, komponen biaya pengobatan kanker 54% ya, untuk fasilitas medis saja 22.000 US per bulan. 24%-nya itu untuk biaya berobat sebesar 10.000 US per bulan. 22%-nya itu alokasinya biaya dokter sebesar 9.000 US per bulan, sehingga total butuh kurang lebih sekitar 7,7 miliar. Ini sumbernya dari American Society of Clinical Oncology tahun 2018. Ya, itulah sebabnya kenapa orang kalau kena kanker tingkat kematiannya tinggi bukan karena nggak bisa dirawat, tetapi karena tidak cukup dana sehingga mengandalkan gaya pasrah dan ikhlas. Padahal belum tentu kepasrahan itu dianggap sesuatu hal yang maksimum. Ya. Nah, kemudian untuk penyakit yang lain, misalnya penyakit paru dan obstruktif kronis, itu terapinya aja 3,5 juta perawat inap seumur hidup. Penyakit kardiovaskular untuk bypass jantung sekarang sudah 150 dan 300 juta dengan asumsi ya tidak terjadi kenaikan inflasi lebih tinggi lagi. Untuk pasang ring jantung 50 sampai 100 juta. Ginjal cuci darah 50 sampai 60 juta per tahun selamanya. Untuk diabetes, ya, penyakit yang bisa diturunkan, yaitu penyakit gula, dan jadi lupa saya ya. Itu penyakit yang bisa diturunkan ya. Konsultasi dokter adalah 13 sampai 26 juta per tahun konsultasinya aja ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat bahwa ternyata medik itu juga melakukan yang namanya inflasi. Ya, biaya kesehatan itu inflasi. Minta bunda ya. Ya, 8 sampai 11% inflasinya untuk kamar. Ya. Penyebab tingginya biaya kesehatan tadi sudah saya jelaskan, konsekuensi riset dan teknologi terkini, kemudian ditambah lagi biaya obat, ya, dan jumlah dokter spesialis itu terbatas serta tidak tersebar rata. Jadi kalau misalnya di Papua seperti mertua saya itu kena serangan jantung harus dirawat di Surabaya karena tidak ada dokter di Papua. Nah, sehingga jadi mahal biayanya. Ya.
Karena hukum ekonomi ya, semakin tinggi kebutuhannya, permintaan semakin tinggi ya semakin mahal harganya. Kemudian kanker di Indonesia itu menempati rating ke-8 di Asia Tenggara. Ya. Yang laki ya itu kanker paru dan kanker hati, yang perempuan kanker payudara dan kanker leher rahim. Seperempatnya penderita kanker itu kesulitan bayar tagihan medis menurut data CNN tahun 2019. Oke. Nah, karena itulah kita perlu punya satu solusi ya, di mana ada sebuah produk yang mampu memberikan satu proteksi gitu ya. Nah, rata-rata produk asuransi kesehatan di Indonesia itu memberikan perlindungan sampai usia 70 tahun saja. Bagaimana kalau keluarga kita ini usianya lebih panjang sampai 85 tahun? 85 sampai 100 tahun ini risikonya ditanggung oleh siapa?